Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Otora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kesadaran literasi bisa diwujudkan bersama dengan membuat lingkungan yang ramah literasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing. Di Palembang terdapat sebuah kampung literasi tepatnya di 26 Ilir. Kita akan berbincang dengan Ocha Tresia, Ketua Kampung Literasi. Halo, selamat pagi Mbak Ocha. Halo, selamat pagi. Baik, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Reski. Baik. Gimana Sebelumnya terima kasih kabarnya? sudah menyempatkan waktu hadir di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik perbincangan kita terkait dengan kampung literasi ini. Sebenarnya awalnya bagaimana terbentuknya kampung Siap, literasi di 26 Ilir ini, Mbak Ocha? baik Mbak Reski. Halo, selamat pagi pemirsa Ya. yang ada di Indonesia dan dimanapun berada. Perkenalkan, saya adalah Ocha Tresia SPD, merupakan salah satu pengelola kampung literasi di Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang. Nah, kampung literasi ini berawal berdirinya dari keprihatinan kita dengan tingginya tingkat anak putus sekolah yang sangat memprihatinkan, yang mana kurang lebih kalau yang berita yang kita dapat, informasi yang kita dapat itu kurang lebih ada 13% dari penduduk warga rumah susun khususnya. Itu jadi kurang lebih itu sudah merupakan salah satu hal yang sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan. Karena di mana keberadaan kampung literasi ini sendiri merupakan berada di pusat kota Palembang, dan image negatif rumah susun yang sangat melekat sehingga membuat kami mencoba untuk yuk sama-sama kita bangun kampung yang dapat merubah image negatif dan membantu anak-anak yang putus sekolah sehingga bisa kembali mengenyam pendidikan. Seperti itu. Baik, berarti itu artinya berawal dari untuk mengubah stigma negatif masyarakat terkait dengan kampung seperti di tempat lokasi kampung literasi ini kan berada di rumah susun ya Mbak ya. Untuk di wilayah lain ini ada kampung pempek, kampung layangan dan lain sebagainya. Dari sekian banyak ide, kenapa memilih kawasan 26 Ilir ini menjadi kampung literasi Mbak Ocha? Nah, begitulah. Alhamdulillah, kenapa kami memilih nama yang sangat kreatif dari kata literasi, karena mengapa? Karena menurut kami kata literasi itu adalah kata yang mendunia, sehingga tidak hanya sektor-sektor tersendiri saja yang bisa bergabung untuk berkolaborasi di sini, tetapi siapapun saja bisa. Artinya dengan kata literasi kita tetap memberikan pembelajaran dan tetap memberikan stigma positif sehingga masyarakat lebih easy listening seperti itu Mbak, karena merubah stigma negatifnya tadi seperti itu. Sebenarnya yang Mbak lihat sendiri di masyarakat sana untuk tingkat membacanya sendiri seperti apa? Nah, kembali lagi ke latar belakang yang kami usung sehingga mengapa kami berani mencetuskan diri sebagai kampung literasi, berawal dari minimnya tingkat baca, minimnya tingginya tingkat anak putus sekolah, dan minimnya pengetahuan di rumah susun ini, sehingga yuk sama-sama kita bangun kampung yang bisa mengajak dan merangkul warga sehingga bisa cerdas sama-sama gitu Mbak maksudnya. Baik, dengan terbentuknya kampung literasi ini sudah dapat dibuktikan bahwa ada peningkatan untuk minat membaca dari masyarakat di sana, khususnya anak-anak, Mbak Ocha? Alhamdulillah iya Mbak. Dengan adanya rumah baca dan TBM Kelurahan 26 Ilir yang ada di kampung literasi ini, anak-anak, bukan saja anak-anak tapi seluruh warga sekitar, tingkat membacanya sudah mulai terlihat dengan adanya minat mereka mau ikut hijrah bersama dengan mengaji, lalu
menyerahkan diri agar mau belajar untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Baik, Jadi banyak sekali hal positif yang sudah mulai terlihat semenjak adanya Kampung Literasi 26 Ilir ini, Mbak. baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kampung literasi, Mbak Ocha? Untuk sampai hari ini kurang lebih kita 3 tahun. Jadi di tahun pertama itu memang agak sedikit susah, karena untuk merangkul warga itu tidak mudah tentunya ya Mbak ya. Mhm. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ini kami sangat melihat kemajuan pesat dari adanya kampung literasi dengan pemberdayaan yang ada dengan kemajuan yang sudah terlihat. Baik, tentu dari awal terbentuknya kampung literasi ini banyak yang dibutuhkan. Mendapat bantuan dari siapa saja? Alhamdulillah untuk bantuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala dan para hamba Allah yang Allah titipkan melalui hamba-hambanya. Selanjutnya juga keterkaitan dan keterlibatan pemerintahan Kota Palembang dimulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, dan sektor-sektor pemerintahan lainnya sudah banyak yang ikut berpartisipasi dan berkolaborasi untuk membangun kampung literasi, dan beberapa yayasan-yayasan swasta, BUMN, Baik. BUMD juga ikut bersama merangkul kami. Mbak Ocha, di sini saya ingin tahu waktu itu untuk mengajak warga terlibat dalam kampung literasi ini ada kesulitan dan bagaimana bentuk kerjasamanya bersama warga di sana? Dengan merangkul warga, yang pastinya pertama dengan sosialisasi ya Mbak ya. Dengan sosialisasi itu kita berikan arahan, wacana kepada masyarakat sekitar. Kebenaran juga Mbak Ocha ini kan sebagai ketua RT, sehingga bisa mengajak warga untuk sama-sama ayo kita berbuat baik dengan mengabdi serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang bisa kita bangun di kampung kita. Jadi bermula dari mengumpulkan buku, setiap rumah itu 5 buku, 5 buku bekas. Lalu kami coba pajangkan di setiap rumah, di depan rumah, seperti itu kan. Lalu sampai akhirnya ada salah seorang warga yang menghibahkan rumahnya, Ibu ini daripada rumah saya rusak, tidak terawat, dipakai saja untuk membaca. Seperti itu. Dalam hal tersebut apakah menemukan kesulitan, Mbak Ocha? Waktu awal-awal itu banyak Mbak, banyak sekali kesulitan yang kami temui dengan pro dan kontra tersendiri dari masyarakat tersebut. Apalagi dengan kami juga ada beberapa anak jalanan ya, dan anak-anak pang yang kami rangkul. Dan itu kalau waktu baru-baru kemarin itu Mbak, kayaknya mereka itu ada bosnya gitu kan. Nah bosnya itu yang agak risih karena mungkin anak buahnya sudah mulai hilang satu persatu, karena di saat mereka beroperasi anak-anaknya malah belajar di kampung literasi seperti itu. Baik, terlepas dari itu semua tentunya niat Mbak Ocha sendiri untuk meningkatkan minat baca dari warga di sana, khususnya anak-anak yang berada di Rumah Susun kawasan 26 Ilir Palembang. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan Ocha Tresia, Ketua Kampung Literasi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksol. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksol. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua Kampung Literasi Ocha Tresia. Mbak Ocha, ini masih seputar dengan kampung literasi di kawasan 26 Ilir. Apa yang berbeda dari kampung-kampung lainnya? Yang berbeda di kampung literasi ini adalah di pemberdayaan manusianya Mbak. Mungkin kalau di kampung-kampung lain banyak sekali yang ditonjolkan. Mungkin dari UMKM-nya, kebersihan lingkungan, atau apa saja yang membuat mereka sehingga menjadi unik. Tetapi di kampung literasi ini, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah dari SDM-nya. Karena di sini yang kami rangkul adalah anak-anak yang memiliki latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari anak putus sekolah, yang minim pendidikan, berlatar belakang dari warga yang kurang mampu, minim ekonomi, lalu juga banyak sekali beberapa warga yang
kita ketahui mereka juga ada yang buta huruf, jadi memang minim ilmu gitu kan. Baik. Selanjutnya juga ada beberapa ibu-ibu, mohon maaf, yang ex-PSK yang kita rangkul untuk stop yuk kerjanya kayak gitu, kita Hmm. cari kerja yang lain gitu kan. Hmm. Baik. Selanjutnya juga Mbak Ocha, dalam banyak sekali ya Mbak. dalam pemberdayaan di kampung literasi ini bentuknya seperti apa? Pemberdayaan yang kita lakukan di sini dengan adanya program-program Mhm. yang setiap harinya kami berikan, mulai dari hari Senin itu ada emak-emak mengaji, jadi Mhm. kami berikan mereka literasi tentang pemahaman mulai dari buta huruf hijaiyah, buta huruf, selain buta huruf abjad, kami juga memberikan pengetahuan hijaiyah, sehingga yuk sama-sama kita hijrah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik menjadi lebih Mhm. baik, seperti itu kan. Selanjutnya di hari Selasa itu ada Selasa Berkarya atau Mhm. kami sebut dengan Sekar. Nah, di Selasa Berkarya ini kami mengajak seluruh warga untuk melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan nantinya untuk UMKM mereka. Jadi Mhm. seperti membuat konektor, membuat kerajinan dari bahan bekas, seperti kue dari kardus-kardus bekas, seperti itu kan, yang cake birthday dari ciki-cikian gitu Mbak ya. Baik. Baik. Lalu membuat tabungan sedekah dan lain Hmm. sebagainya. Baik, Mbak Ocha. Selanjutnya di hari Mhm. ya, Ya, bisa diteruskan? di hari Rabu itu juga ada kegiatan rame, itu ada Rabu menari. Jadi kami memperdayakan warga, khususnya remaja putri, dan ada beberapa juga ibu rumah tangga untuk belajar menari, sehingga kalau misalkan ada event-event tertentu seperti minimalnya nih hajatan, jadi kami bisa memberikan mereka ruang untuk tampil dan mencari rezekinya juga lewat situ. Jadi bekerja sama dengan EO seperti itu Baik, untuk menampilkan. dari semua yang Mbak Ocha jelaskan tadi ada kegiatan agama dan juga ada menari dan lain sebagainya. Lantas siapa saja yang terlibat dalam pemberdayaan ini? Maksudnya ada tenaga pengajar kah di sana? Ya, alhamdulillah seluruh tenaga pengajar yang mendidik anak-anak dan warga di kampung literasi ini semuanya adalah sukarelawan Mhm. dan komunitas-komunitas kreatif, seperti dengan adanya Al Faruq Sriwijaya Nusantara Mhm. memberikan pembelajaran gratis kepada warga-warga sekitar. Lalu Mhm. juga ada Yayasan Yatim Mandiri Mhm. yang selalu memberikan support kegiatan mengaji dan numerasi, ada Sanggar Jenius juga, lalu ada Genlita, Generasi Literasi Taat Al-Quran, dan masih banyak juga dari rekan-rekan pemerintahan yang ikut turun, seperti Mhm. perpustakaan Kota Palembang, yang setiap hari Selasanya mereka memberikan gerakan masyarakat sadar literasi, menurunkan mobil perpustakaan untuk menyiapkan anak-anak agar mau minjem buku gitu, Mhm. sehingga bertukar pengetahuan seperti itu. Baik. Lalu ada juga dari perpustakaan daerah Sumsel Baik. menurunkan pustakawan setiap 2 minggu sekali, Mhm. sehingga kolaborasi kita alhamdulillah disambut dengan hangat baik dari pihak swasta maupun pemerintahan. Baik, Mbak Ocha, dalam kegiatan apapun tentunya kita membutuhkan konsistensi agar kegiatan apapun itu tetap berjalan dengan baik. Bagaimana cara yang diterapkan agar bisa kampung literasi ini bisa konsisten, Mbak Ocha? Alhamdulillah, iya, terima kasih Mbak. Untuk masalah kekonsistenan itu kembali lagi dasar kepada niat kita pada Mhm. awalnya, yaitu untuk memberikan mengabdikan diri kepada masyarakat sehingga mampu menjadikan kampung yang tadinya berstigma negatif menjadi positif. Maka dari itu untuk kekonsistenannya kami sangat berkolaborasi kepada pemerintahan seperti kelurahan, ibu-ibu PKK untuk Mhm. tetap menghadirkan nuansa-nuansa baru di kampung literasi sehingga tidak menimbulkan kesan bosan kepada warga itu Baik. sendiri. Mbak Ocha, apakah ada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Oh ya, alhamdulillah untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini pada bulan 12 nanti pembentukan rumah cinta yang akan langsung diturunkan oleh PKK Kota Palembang. Nanti rumah cinta Kota Palembang itu insya Allah adanya di Kampung Literasi gitu Mbak di sini. Baik, mungkin bisa Rumah cinta. Mbak Ocha mungkin bisa disebutkan harapan Anda dan juga warga di sana, khususnya di kawasan 26 Ilir terhadap kehadiran kampung literasi ini?
Alhamdulillah, harapan kami sebagai warga dan juga pengelola kampung literasi, agar kampung literasi ini mampu menjadi kampung kreatif pilihan keluarga dan warga Palembang pada khususnya, untuk Mhm. dapat menjadikan wisata edukasi. Selain Mhm. menjadi tempat wisata edukasi, kampung literasi juga kami harap ke depannya bisa lebih menebarkan kebermanfaatan, tidak Mhm. hanya ke warga rumah susun, tapi juga ke seluruh warga, khususnya di Kecamatan Bukit Mhm. Kecil. Baik. Dan Ya, bisa dilanjutkan? dan ya, terima kasih Mbak Resti, dan harapan kami semoga pemerintahan Kota Palembang dan pemerintahan Sumatera Selatan memberikan ruang yang lebih luas lagi kepada kami di Kampung Literasi, memberikan kepercayaan kepada kami agar kami bisa lebih membangun kampung kami menjadi lebih baik lagi. Baik, satu tujuan adalah untuk, memberdayakan masyarakat di sana khususnya untuk, meningkatkan minat baca meskipun, kampung literasi ini dibangun ataupun dibentuk, di kawasan 26 milir atau rumah susun yang memang kebanyakan mendapat stigma negatif. Namun hal itu semua mungkin bisa dapat ditepis dengan, pemberdayaan maupun, hal kegiatan positif lainnya yang ada di kampung literasi ini ya Mbak Ocha. Terima kasih Ya, Ocha benar sekali, Tresia, Mbak. Ketua Kampung Literasi atas perbincangan hari ini. Tetap sehat dan salam buat warga di Kampung Literasi 26 Ilir. Usai Terima jeda kasih. saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbakso.